Saat itu Manjit dan Surya sempat terlibat adu mulut, namun dia sendiri mengaku tidak tahu pasti apa yang diperdebatkan. Situasi yang awalnya hanya sebatas cekcok tiba-tiba berubah drastis. Tanpa diduga, Manjit mengeluarkan pistol dari sakunya dan langsung mengarahkan ke dada Surya. Halo para pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kami akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Hari ini kami akan bercerita tentang sebuah tragedi di balik video yang viral beberapa hari lalu di media sosial. Video itu diketahui berlangsung di sebuah kampus yang terdapat di India, yang mana ada seorang pria mengeksekusi pria lainnya di hadapan orang-orang kampus yang sedang beraktivitas di siang hari. Saat kasus ini berhasil diungkap, banyak masyarakat terkejut ketika mengetahui motif dari pelaku. इस हत्याकांड के पीछे सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों मंजीत चौहान ने सूर्य प्रताप पर इतनी Lalu apakah motifnya itu? Jadi beginilah kisah di baliknya. Lingkungan kampus Uday Pratap College tengah menjadi topik perbincangan masyarakat India setelah sebuah video pengeksekusian tersebar luas di media sosial. Video itu terekam oleh seseorang yang sedang beraktivitas di sana. Di dalam rekaman itu terlihat seorang pria berkali-kali menarik pelatuk pistol untuk melepaskan peluru ke arah pria lainnya yang sudah tergeletak tak berdaya. Kejadian tersebut berlangsung di area terbuka kampus, bahkan di depan dosen dan beberapa mahasiswa lain. Teriakan dari berbagai arah terdengar jelas, di mana orang-orang panik meminta pelaku untuk menghentikan aksinya. Meski banyak orang di sana, tetapi tidak ada satupun yang berani untuk mendekat karena mereka takut akan menjadi korban selanjutnya. Terlebih lagi, pelaku juga sempat terlihat mengisi ulang pistol yang membuat situasi semakin menegangkan. Di tengah kepanikan, salah satu dosen segera menghubungi pihak kepolisian, sementara beberapa orang yang mengenal korban hanya bisa menangis ketakutan. Rekaman itu bukan cuma jadi bukti kejadian, tetapi juga menunjukkan betapa terbukanya aksi kekerasan itu yang terjadi di siang hari, tepat di lingkungan kampus yang seharusnya aman. Dan dari situlah mulai muncul berbagai pertanyaan di benak banyak orang. Siapa sebenarnya pelaku serta korban, dan apa yang telah terjadi di antara mereka berdua? Beberapa mahasiswa lain akhirnya berhasil memanggil petugas keamanan. Begitu melihat petugas mulai datang, pelaku tanpa pikir panjang langsung melarikan diri dari lokasi tersebut. Di saat yang hampir bersamaan, tim kepolisian juga tiba dan segera mengambil alih situasi. Mereka bersama petugas keamanan kampus langsung mengevakuasi korban yang masih tergeletak, lalu membawanya ke dalam mobil untuk segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Setelah korban dibawa pergi, polisi mulai melakukan olah TKP. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas menemukan sebuah pistol rakitan milik pelaku di sekitaran lokasi penembakan. Tim forensik kemudian diturunkan untuk mengumpulkan barang bukti tambahan, termasuk jejak cairan merah serta posisi korban saat ditembak. Berlanjut, polisi meminta keterangan dari para saksi yang ada di tempat. Beberapa mahasiswa pun dimintai penjelasan, termasuk salah satu orang yang mengaku mengenal korban serta pelaku. Saksi yang tidak disebutkan namanya itu menyebutkan kalau pelaku bernama Manjit, sementara korban bernama Surya Pratap Singh. Dengan suara bergetar, dia menjelaskan kalau Surya ini adalah teman sekelasnya di Uday Pratap College dalam jurusan matematika. Saat itu mereka sudah memasuki semester 4. Di sela ceritanya, dia juga menyebutkan kalau Surya dikenal sebagai mahasiswa yang tidak pernah membuat onar di kampusnya, sehingga dia sendiri tidak tahu apa alasan Manjit melakukan pengeksekusian itu. Tak berhenti di situ, polisi kemudian meminta keterangan tambahan dari pihak kampus untuk lebih mengenal jauh sosok Surya yang menjadi korban. Dari salah satu data yang didapatkan oleh polisi, tercatat kalau Surya merupakan mahasiswa berusia 21 tahun yang berasal dari distrik Gazipur. Ayahnya yang bernama Rishidev Singh bekerja sebagai seorang supir, sementara ibunya yaitu Kiran Singh bekerja di sebuah sekolah. Kemudian di sisi lain, pihak keluarga Surya yang telah melihat video viral tersebut langsung bergegas menuju ke kampus. Namun setibanya mereka di sana, polisi mengarahkan mereka untuk segera ke rumah sakit tempat Surya dilarikan. Mendengar kabar itu, keluarga Surya pun langsung bergegas ke lokasi dengan penuh kecemasan dan berharap putranya dapat diselamatkan.
Beberapa waktu kemudian saat keluarga tiba di rumah sakit, mereka mendapatkan kabar kalau kondisi Surya sudah sangat kritis, sehingga dia harus dirujuk ke BHU Trauma Center. Akhirnya keluarga pun menyetujui keputusan itu, sambil terus berdoa kalau Surya masih bisa ditolong. Sayangnya harapan itu tidak bertahan lama, bahkan belum sempat mendapatkan penanganan lebih lanjut, dokter akhirnya menyampaikan kabar duka kalau Surya telah mengembuskan nafas terakhirnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis diketahui kalau korban mengalami luka tembak dalam jumlah banyak di beberapa bagian vital tubuhnya. Setidaknya terdapat 8 luka tembak dengan sebagian besar peluru mengenai di bagian dada, sementara lainnya mengena di bagian kepala dan perut. Luka-luka tersebut menyebabkan kerusakan organ vital dan pendarahan hebat yang tidak dapat ditangani. Hasil ini memperjelaskan kalau aksi penembakan tersebut dilakukan dalam jarak yang cukup dekat, sehingga itu menunjukkan adanya niat kuat dari pelaku untuk memastikan korban benar-benar tewas. Suasana pun seketika berubah menjadi tangisan. Keluarga, terutama ibunya, tidak mampu menahan kesedihan yang begitu mendalam. Di tengah isak tangisnya, dia sempat mempertanyakan untuk apa dia harus melanjutkan hidup setelah kehilangan putra satu-satunya. Dia juga bercerita kalau Surya ini sebenarnya sudah memiliki rencana besar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 dan membangun karir di bidang matematika. Dengan suara lirih dia menegaskan kalau Surya tidak pernah mempunyai masalah dengan siapapun karena selama ini dia dikenal sebagai pribadi yang baik kepada semua orang. Melihat latar belakang korban yang seperti itu, polisi pun mulai semakin mempertanyakan motif di balik tindakan pelaku. Berangkat dari berbagai pertanyaan yang muncul, polisi mencoba menyusun kembali potongan demi potongan kejadian melalui pendalaman dengan keterangan para saksi di lokasi, termasuk dari salah satu mahasiswa yang sempat merekam momen mengerikan itu. Dan dari situlah gambaran kronologi mulai terlihat lebih jelas. Di salah satu sudut kampus, seorang mahasiswa terlihat duduk berhadapan dengan posisi yang sibuk mencatat setiap detail cerita. Dengan suara yang masih terdengar tegang, dia mulai mengingat kembali kejadian di pagi itu. Dia bercerita kalau peristiwa terjadi pada tanggal 20 Maret 2026 sekitar pukul 10:30 pagi hari. Saat itu Manjit dan Surya sempat terlibat adu mulut, namun dia sendiri mengaku tidak tahu pasti apa yang diperdebatkan. Situasi yang awalnya hanya sebatas cekcok tiba-tiba berubah drastis. Tanpa diduga, Manjit mengeluarkan pistol dari sakunya dan langsung mengarahkan ke dada Surya. Beberapa detik kemudian, Manjit melepaskan pelatuk hingga peluru benar-benar mengenai bagian dada Surya. Surya yang kaget sempat berusaha melawan dengan mendorong tubuh Manjit. Tetapi Manjit juga membalas Surya dengan mendorongnya hingga jatuh ke atas lantai. Di tengah situasi itu, Surya mencoba menahan tangan Manjit yang masih memegang pistol, sambil memohon agar dia menghentikan aksinya. Sayangnya permintaan itu tidak dihiraukan. Manjit kembali melepaskan tembakan yang mengenai tepat di bagian perut Surya hingga membuat tubuhnya terhentak. Setelah itu semuanya terasa semakin tak terkendali. Saat Surya sudah tak lagi berdaya, Manjit terus menembakkan pistol ke arah Surya. Saksi yang dimintai keterangan mengatakan kalau kejadian itu berlangsung cepat dan Manjit juga sempat mengisi ulang peluru di tengah kejadian. Dan meskipun saat itu Surya sudah tergeletak tak berdaya, tetapi Manjit terus melakukan aksinya. Lalu ketika polisi menanyakan apa yang terjadi setelahnya, saksi melanjutkan cerita. Jadi tak lama setelah petugas keamanan kampus dan polisi mulai berdatangan, Manjit langsung melarikan diri dengan cara melompat dari lantai 1 ke lantai dasar. Aksi itu sontak membuat orang-orang di sekitaran berteriak histeris. Secara refleks mereka semua menoleh ke bawah untuk melihat kondisi pelaku. Dari sana tampak Manjit masih mampu berdiri dan langsung bergegas meninggalkan area kampus dengan langkah yang tampak pincang. Setelah mengetahui bagaimana pelaku melarikan diri dari lokasi kejadian, arah penyelidikan pun langsung berubah. Polisi tidak lagi hanya fokus menyusun kronologi, tetapi mulai bergerak cepat untuk memburu pelaku yang masih berkeliaran. Lalu muncul pertanyaan di benak polisi, dengan kondisi kaki Manjit yang tampak terluka, seberapa jauh Manjit bisa pergi dari sana? Untuk menjawab itu, polisi memeriksa rekaman CCTV di sekitaran area kampus. Dari salah satu rekaman terlihat Manjit menuju ke sebuah area parkiran, seolah ia ingin mengambil sepeda miliknya. Namun situasi saat itu sudah ramai, banyak orang mulai berkumpul, sehingga dia tampak ragu dan akhirnya memilih berjalan cepat meninggalkan kampus.
Polisi terus memantau pergerakan Manjit di kamera CCTV. Tak jauh dari kampus, dia terlihat menaiki sebuah becak dan menuju ke kawasan alun-alun Gilad Bazar. Polisi pun mencoba mengikuti jejaknya. Mereka meyakini dalam kondisi seperti itu dia tidak akan mampu pergi terlalu jauh. Dan ternyata dugaan tersebut benar. Beberapa waktu kemudian terlihat Manjit sempat mendatangi sebuah tempat perawatan medis atau klinik. Di sana dia diduga mengobati kakinya yang mengalami cedera serius. Dari titik itulah polisi mulai mempersempit pencarian. Mereka langsung bergerak menuju lokasi terakhir yang terdeteksi sebagai tempat Manjit berhenti. Pengejaran berlangsung cepat. Dan akhirnya pada sore hari di tanggal yang sama, polisi berhasil menangkap Manjit di wilayah Varanasi yang lokasinya tak terlalu jauh dari kampusnya. Saat proses penangkapan, Manjit tidak melakukan perlawanan. Dia terlihat pasrah ketika polisi membawanya menuju mobil untuk dibawa ke kantor polisi. Di tengah situasi itu, warga sekitar mulai berdatangan dan mengerumuni lokasi tersebut. Banyak di antara mereka yang meluapkan emosi dengan berteriak dan melontarkan makian. Sementara itu, Manjit hanya bisa menundukkan kepalanya seolah dia berusaha menyembunyikan wajahnya dari sorotan media. Sebelum meminta keterangan motif di balik tindakannya, polisi terlebih dahulu mencoba menggali lebih jauh tentang sosok pelaku. Dia diketahui bernama lengkap Manjit Chauhan, berusia 24 tahun. Manjit dan Surya kebetulan tinggal bersama di sebuah asrama kampus, sehingga dari situlah awal mula mereka kenal. Namun berbeda dengan Surya yang memilih ilmu matematika, Manjit ini menjalani pendidikan dalam jurusan ilmu sosial. Manjit diketahui tinggal di wilayah Chanmari dan dia berasal dari keluarga yang sangat sederhana di mana ayahnya bekerja sebagai tukang batu. Berlanjut ke tahap interogasi awal, Manjit dibawa ke sebuah ruangan yang duduk berhadapan dengan seorang polisi yang mulai menanyakan kejadian tersebut secara langsung. Tidak butuh waktu lama, dia akhirnya membuka suara. Dengan nada yang terdengar datar, dia mengatakan kalau yang terjadi memang dia lakukan secara sengaja dan dalam keadaan sadar. Perlahan Manjit mulai menceritakan latar belakang konflik mereka. Dia menjelaskan kalau masalah itu sebenarnya sudah berlangsung cukup lama, bahkan berkembang menjadi dendam yang terus menumpuk. Manjit merasa kalau Surya ini meski terlihat baik di hadapan orang lain, tetapi dia sebenarnya sering melakukan perundungan kepada Manjit yang selalu dia anggap dari rakyat kecil. Selama beberapa tahun terakhir, Manjit merasa terus mengalami perundungan dan intimidasi dari Surya, di mana awal mula semua itu berangkat dari pekerjaannya sebagai asisten produksi di sebuah serial berjudul Kurkata. Saat itu Manjit sempat mengunggah foto dengan pistol properti dari lokasi syuting, lengkap dengan keterangan yang menyebutkan dirinya seperti seorang mafia. Unggahan itu ternyata menimbulkan kesalahpahaman, sampai akhirnya Manjit sempat dipanggil dan diinterogasi oleh pihak kepolisian. Meski pada akhirnya dia dilepaskan karena terbukti hanya bagian dari pekerjaan, dan ternyata kejadian itu justru menjadi bahan ejekan oleh Surya. Sejak saat itu Manjit sering dipanggil oleh Surya dengan julukan mafia. Tidak berhenti di situ, Manjit juga merasa sering diremehkan karena cara dia menampilkan diri di media sosial miliknya. Yang mana Manjit pernah menuliskan di bio Instagramnya bahwa dia akan menghormati orang yang juga menghargai dirinya. Tetapi hal itu justru dijadikan bahan ledekan oleh Surya. Surya kerap menggambarkan Manjit sebagai sosok yang berlagak nakal. Padahal menurut Surya, dia hanyalah seorang pria yang berasal dari keluarga dengan kasta rendah. Manjit mengaku sebenarnya dia sudah beberapa kali mencoba menahan diri dan memaafkan, tetapi ejekan yang terus berulang membuat dia semakin tertekan dan merasa dipermalukan. Menurut Manjit, perasaan kesal itu lama-lama berubah menjadi amarah yang dipendam. Bahkan dia mengungkapkan kalau sejak sekitar 2 tahun sebelum kejadian, dia sudah mulai merencanakan semuanya, termasuk membeli senjata dan menunggu waktu yang dianggap tepat. Sampai akhirnya di hari kejadian itu, dia merasa momen yang ditunggu sudah datang. Apalagi dia juga mengaku sudah memahami situasi keamanan kampus. Setelah mendengar pengakuan pelaku dan mengumpulkan berbagai bukti, polisi akhirnya menetapkan Manjit sebagai tersangka. Manjit dijerat dengan pasal pengeksekusian berencana dalam hukum pidana India, yaitu Indian Penal Code Section 302. Dia juga berpotensi dikenakan aturan terkait kepemilikan dan penggunaan senjata api yang ilegal.
Meski proses hukum masih berjalan, tetapi dari dakwaan yang ada, Manjit kemungkinan besar akan menghadapi hukuman penjara seumur hidup. Tetapi meski begitu, keputusan akhir tetap akan ditentukan di pengadilan, termasuk mempertimbangkan apakah ada faktor yang bisa meringankannya, seperti riwayat perundungan, tekanan mental, atau situasi yang memicu emosinya sebelum peristiwa itu terjadi. Pada akhirnya tidak ada satupun yang benar-benar bisa dibenarkan dari apa yang terjadi, baik dari tindakan pelaku maupun dari apa yang mungkin pernah dilakukan korban. Kekerasan yang dilakukan Manjit jelas melampaui batas kemanusiaan, sementara perundungan yang menjadi latar belakang konflik menunjukkan bahwa luka bisa terbentuk jauh sebelum tragedi itu terjadi. Kasus ini membuka kembali kenyataan pahit tentang perundungan yang seringkali dianggap sepele. Ejekan, hinaan, ataupun perlakuan merendahkan bisa menjadi tekanan yang menumpuk perlahan, menggerus harga diri, dan menciptakan amarah yang tidak terlihat oleh orang lain. Dari peristiwa ini ada pelajaran penting yang bisa diambil, yaitu bahwa setiap kata dan tindakan dapat memiliki dampak, sekecil apapun itu. Namun di sisi lain, tidak ada alasan yang bisa membenarkan tindakan balas dendam dengan cara kekerasan, apalagi sampai merenggut nyawa seseorang. Untuk itu, semoga dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran baiknya, agar lebih sadar akan bahaya perundungan. Kepada keluarga korban, semoga mereka diberikan ketabahan dan kelapangan hati atas keadilan yang akan ditegakkan. Begitu pula dengan keluarga pelaku yang harus menerima kenyataan pahit bahwa putra mereka kini berada di balik jeruji besi akibat luka dan sakit hati yang selama ini dia pendam. Sekian kisah hari ini, mudah-mudahan ada pelajaran baik lainnya yang dapat kita ambil dari peristiwa ini. Pendengar kisah, sebelum kita lanjut, kami mau rekomendasiin salah satu produk yang bisa kalian beli di fitur belanja di bawah. Enchant Electric Saver, alat cukur yang paling banyak diincar para pria. Dengan ukurannya yang mini, bikin gampang untuk dibawa kemana-mana. Desain cukurnya juga sudah memiliki teknologi ultra thin serta double ring, dapat mengikuti bentuk wajah, sehingga mudah diaplikasikan ke bagian yang sulit dijangkau. Bagian kepala dari alat ini bisa langsung dicopot karena memakai magnet dan sudah waterproof juga. Jadi aman jika langsung dicuci pakai air. Kalau kalian tertarik dengan produk ini, langsung klik link yang ada di bawah.